Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvan Kifli dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pertanian yang diberikan oleh Dr. W.K. Gusmiarti Abdullah, SPMP. Judul skripsinya adalah Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani pada Program Pekarangan Pangan Lestari P21 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nama penyusun Fitri Arianti, tahun 2021. Deskripsi singkat. Skripsi ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam melaksanakan program pekarangan pangan lestari di Kota Kendari. Kedua, menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi dengan faktor internal dan eksternal anggota kelompok wanita tani dalam program pekarangan pangan lestari. Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota kelompok wanita tani yang berjumlah 53 orang dengan menggunakan metode sensus. Diperoleh 53 anggota kelompok sebagai sampel penelitian. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif melalui alat ukur skala Likert dan korelasi range Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam melaksanakan program pekarangan pangan lestari adalah kelompok wanita tani Seruni berada pada kategori sedang dalam kelompok wanita tani Faso berada pada kategori tinggi. Yang kedua, tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam program pekarangan pangan lestari berhubungan signifikan dengan faktor internal, yaitu tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, serta tingkat eksternal, yaitu ketersediaan alat dan sarana pertanian. Untuk judul penelitian, kelebihannya, judul skripsi ini sangat baik dan tepat karena hanya berupa satu kalimat panjang dan juga memuat variabel yang menggambarkan topik dan tujuan penelitian secara garis besar. Judul skripsi juga disusun dengan paduan kata menarik hingga membentuk kalimat yang singkat, lugas, namun mengandung maksud yang jelas. Kekurangannya tidak ada. Abstrak, kelebihannya, abstrak pada skripsi ini sudah memberikan gambaran kepada pembaca terkait isi kerja tulis tersebut secara ringkas dan tulis secara akurat, mudah dipahami, jelas dan padat. Jumlah katanya hanya sekitar 250-300 kata saja. Hal ini sudah memenuhi cara penulisan abstrak yang baik dan benar. Yang ketiga, pendahuluan, latar belakang. Kelebihannya, pada latar belakang ini sudah menjelaskan secara detail apa topik penelitian yang dipilih dan mengapa memilih topik tersebut. Latar belakang ini pun sudah didasarkan pada fenomena apa yang terjadi di lapangan. Rumusan masalah, kelebihannya, semua rumusan masalah yang dipaparkan sudah disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam satu proses penelitian. Rumusan masalah pada skripsi ini juga disusun secara kreatif melihat fenomena di sekeliling lokasi penelitian. Hal tersebut memberikan arahan untuk penelitian tersebut. Kekurangannya, penulis hanya memberikan 2 masalah yang terkesan sedikit, padahal untuk halamannya cukup banyak apabila mencari 1 atau 2 masalah lagi. Tujuan dan kegunaan. Kelebihannya, tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini sudah menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data serta informasi apa yang dapat dicapai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian ini sudah merupakan sebuah pernyataan yang konkret dan menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Kelemahannya, penulis hanya merumuskan masalah bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. Sayangnya, penulis tidak memberikan manfaat bagi penulis sendiri. Tinjauan pustaka, kajian teoritis,
Kelebihannya, dalam kajian pustaka penulis sudah membuat kita memahami penelitian atau pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti atau cendekia sebelumnya untuk kemudian dituliskan secara terstruktur. Penulis juga memilih sumber literatur yang relevan dan menggunakan frase atau kata kunci yang tepat. Hal ini sudah pembaca dapat memahami dan melihat hubungan yang jelas antara apa yang penulis kembangkan dengan pemaparan tinjauan pustaka. Kerangka pikir. Kelebihannya, kerangka berpikir dalam skripsi ini sudah ditulis penulis dalam diagram yang berperan sebagai atur logika sistematika tema yang akan diteliti, di mana kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, sehingga pertanyaan itulah yang membuat penulis menggambarkan himpunan konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep penelitian. Bab 5. Metodologi penelitian. Kelebihannya, populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai T sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Pengembalian sampel dilakukan peneliti karena jumlah suatu objek penelitian sangat besar dan peneliti tidak mungkin meneliti objek satu persatu secara keseluruhan. Data yang diambil dari data primer dan data sekunder real berdasarkan atau sesuai dengan judul. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara merupakan kegiatan mencari bahan seperti keterangan atau pendapat melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang motif-motif yang ada di sekitar masalah yang diobservasi. Penelitian ini sudah sangat baik dan sesuai standar penelitian yang baik dan benar, yaitu dengan tingkat partisipasi dan faktor internal. Teknik analisis data yang digunakan sudah memenuhi standar pengolahan data yang baik dan benar, sesuai dengan panduan dari judul penelitian, yaitu dengan menggunakan atau dibedakan berdasarkan tujuan penelitian. Kelemahan terdapat pada halaman 42 pada tabel 3.2 penentuan scoring. Tidak ada pembahasannya, jadi kurang dimengerti. Bab 6. Hasil dan pembahasan. Kelebihannya, hasil dan pembahasan sudah sangat baik karena penulis menuliskan sesuai dengan tahapan penelitian. Penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Menulis pembahasan secara lengkap, juga menyertakan jurnal pendukung serta menghindari menulis kesimpulan. Penulis mulai membandingkan hasil penelitiannya dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lainnya, dan hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga menurut penelitian yang dilakukannya cukup berhasil. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kelebihannya, kesimpulan dalam penelitian ini sudah singkat, jelas, dan sederhana. Penulis meringkas beberapa pernyataan atau gagasan yang tertuang di bagian isi. Pesan penulisnya dapat disampaikan, berisi inti dari tulisan serta menggunakan kosakata yang baku. Kekurangannya hanya memberikan 2 kesimpulan, sedangkan dari isi proposal ini 111 lembar, mungkin bisa sedikit ditambahkan. Daftar pustaka. Kelebihannya, penulis nama, tahun, judul, dan penggunaan tanda baca sudah sesuai dengan panduan atau EYD yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.